budaya positif. Adapun kegiatan rencana yang akan kami laksanakan, untuk saya penerapan protokol kesehatan di kelas. Dan Pak Dewu yang mengambil untuk kegiatan di kelas itu tentang kesepakatan kelas. Nah, itu nantinya antara kesepakatan kelas dan penerapan budaya positif. Progresnya nanti rencananya kami mohon waktu dengan kepada Bapak untuk memberikan waktu kepada teman-teman untuk melakukan pembahasan apa yang kami lakukan, di KPP dan juga itu mohon pertama mohon kedua berarti ditugaskan langsung ya? Prinsipnya kayak memungkinkan harus diserahkan dari ada yang ditugaskan mulai besok kan kebetulan acara di satu dan anak atur saat untuk dari dokumennya. Terima kasih Pak. Disiplin banyak itu, disiplin berpakaian, rambut dan lain sebagainya. Itu kita sepakati, nanti kita jalankan. Sehingga kalau nanti akan melanggar dengan memakai sesuai dengan yang anak sepakati, bisa anak sadari sendiri. Ya, ada sanksinya. Paham? Nah, untuk itu silakan anak-anak buat di sini kesepakatannya ada salah satu kesepakatan kelas yang anak sepakati. Ya, apa sih dalam proses pembelajaran IPS? Apa sih yang ingin anak-anak sepakati? Ya, apakah belajar yang bagaimana atau di kelas bagaimana? Itu silakan anak-anak. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi aman, cerdas berkarakter, itu kita berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Apa yang sedang anak buat, jadi Bapak tuliskan di sini. Banyak yang pertama, lebih banyak anak-anak buat itu tentang disiplin. Ya, disiplin itu banyak. Seperti salah satu contohnya, anak-anak disiplin berpakaian, ya yang sopan, rapi, rambut. Bagi yang laki-laki silahkan diukur dengan baik, rambutnya yang perempuan dikepang dua, itu disiplin. Poin pertama bisa kita sepakati? Bisa. Kita terjemahkan, datang tepat waktu. Ya, anak-anak datang ke sekolah itu tepat waktu sesuai dengan jadwal. 15 sampai 20 menit sebelum berribut kalau berada di kelas. Seandainya guru belum datang, silahkan anak-anak baca buku. Sepakati nomor 3 ya? Ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Menaati aturan. Ya, sebelum anak-anak masuk, silahkan anak-anak taati, karena ini sudah anak-anak buat sendiri, anak-anak bisa pahami. Yang
Yang kelima, menaati prokes. Ini penting sekali anak-anak ya. Tahu prokes ini. Terus jangan sampai kita lengah dengan tidak mematuhi prokes, nanti COVID lagi meledak. Ya, akan anak-anak berdatang, tangan, ya ada sabun di sana di wastafel. Ini kesepakatannya belajar yang menyenangkan. Menyenangkan bagi anak-anak kan bisa belajar yang menyenangkan. Ya, kalau sudah dalam pembelajaran anak-anak senang, apa yang anak pelajari itu akan lebih cepat dan lama bisa anak ini lebih lama anaknya. Ya, nah dari 7 poin yang anak buat, bukannya 8 ya, dan 8 poin bisa kita sepakati semua? Bisa. Baik, kalau sudah ini menjadi kesepakatan, ya ini kesepakatan khusus di pembelajaran IPS. Nanti bapak guru yang lain mau buat kesepakatan kelas. Seandainya sudah ini anak-anak sepakati, ya karena anak-anak sendiri yang buat, anak-anak harus mentaati. Jangan sampai apa yang anak buat, apa yang anak-anak sepakati, anak-anak sendiri yang melanggar atau tidak mentaatinya. Ya, itu pesan bapak. Jadi mulai pembelajaran berikutnya kita sudah bisa menggunakan kesepakatan kelas ini. Ya, itu bagus. Tepuk tangan dulu untuk kesepakatan kelas ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua untuk melanjutkan presentasi kami tentang budaya positif yang apa yang kami dapatkan dalam program Guru Penggerak dan kami aplikasikan dan implementasikan di sekolah kita. Budaya positif yang saya ambil itu adalah menumbuhkan disiplin siswa melalui sebuah kesepakatan kelas. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan lalu, budaya positif ini bagus sekali kalau semua Bapak Ibu bisa melakukan. Berarti sekitar sampai jam 10. Nah, ini adalah dokumentasi pada saat saya di kelas melakukan sebuah kesepakatan kelas dengan siswa. Nah, ini biasanya Bapak Ibu kita lakukan sebelum atau mengawali kegiatan proses pembelajaran. Nah, karena kita baru bisa menerapkan PTF di semester 2, jadi kegiatan ini juga saya ambil di semester genap. Nah, adapun budaya positif yang disepakati atau yang dibuat oleh siswa itu sendiri, yang banyak anak yang menyebutkan atau menuliskan tata disiplin. Nah, apa fungsinya Bapak Ibu? Ya, kalau mereka sendiri yang membuat kesepakatan kelas ini, artinya mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan peraturan atau kesepakatan kelas itu sendiri. Jadi mereka akan saling mengingatkan terhadap temannya yang seandainya mereka ada yang melanggar dan kesepakatan kelas itu sendiri. Datang tepat waktu. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk memulai sebuah proses pembelajaran, anak-anak harus datang tepat waktu. Yang ketiga, mereka juga membuat tentang tidak ribut di kelas supaya kegiatan pembelajaran itu nyaman, seperti yang disebutkan oleh Bu Mudri tadi, aman, nyaman. Itu siswa diharapkan tidak ribut di kelas. Nah, yang keempat, kesepakatan kelas yang disepakati itu adalah menaati aturan. Ini bagus untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, salah satunya aturan di sekolah kita bisa mentaati aturan yang ada di sekolah kita. Yang kelima juga sangat penting, itu mematuhi progres. Itu yang disampaikan oleh siswa. Nah, ini nyambung dengan apa yang dibuat budaya positifnya oleh rekan kami Bu Mudri. Bu Mudri itu tadi menyampaikan melakukan progres, yaitu tentang pemakaian masker baik di dalam maupun di luar kelas. Sehingga siswa ini yang membuat, artinya nyambung antara bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang
menyenangkan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita selaku guru dan juga bagi anak, bagaimana menciptakan pelajaran yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan, kalau sudah senang anak-anak belajar, apa yang kita sampaikan itu akan lebih cepat dan mudah mereka terima, mereka resapi, mereka pahami. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan terutama masih di pembelajaran IPS Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan materi. Apa itu restitusi? Itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Ya, saya lanjutkan. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Itu sebuah restitusi. Dan juga disebutkan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini penting Bapak dari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Itu ya. Jadi disiplin positif memulihkan dirinya. Kalau dia sudah berbuat salah, mereka akan sadari sendiri. Kita tanyakan kembali kepada anak itu sendiri. Misalnya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada siswa yang datang terlambat. Nah, datang terlambat tapi juga seragamnya tidak seperti hari yang sudah ditetapkan. Jadi kita tanya misalnya, kenapa kamu terlambat? Dia akan menyampaikan alasan kamu terlambat apa. Misalnya, saya kemarin begadang Bapak Ibu sehingga saya terlambat. Nah, karena saya tergesa-gesa terlambat, jadi seragam yang saya pakai itu misalnya tidak sesuai dengan hari yang pada saat siswa itu sekolah. Nah, ini, jadi dia sudah menyampaikan seperti itu. Terus tanyakan, misalnya sudah ada kesepakatan. Terus kesepakatan apa yang sudah kamu sepakati? Misalnya, ya, misalnya dia hari pakaiannya sudah ditentukan, Pak. Saya tidak boleh terlambat, disiplin waktu. Nah, itu kita kembalikan pada siswa itu sendiri. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bisa menjawab, baik Pak, lain kali saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Nah, kita sebagai seorang guru, kita bisa melakukan sebuah restitusi. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, seandainya memang ada upacara misalnya alasannya begadang sampai larut malam, kita sampaikan, anak-anak boleh begadang tapi jangan sampai larut malam, sehingga tidak mengganggu anak-anak besok untuk bangun pagi. Itu. Nah, apa ciri-ciri sebuah restitusi? Pertama, ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kita seperti contoh saya sampaikan tadi, mereka tahu kesalahannya. Terus bagaimana dia belajar dari kesalahan itu, supaya anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, baik hubungan antara siswa dengan. Ada tawaran yang ketiga, bukan paksaan. Karena kesepakatan kelas itu kan kita sepakati Bapak Ibu, bukan kita paksakan. Berbeda dengan mungkin aturan yang kita buat. Jadi mereka buat sendiri tawaran itu, mereka juga sepakati sendiri. Artinya tidak kita paksakan. Apakah harus ini? Tidak, karena mereka sudah sepakati Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, mereka balik lagi berpikir pada dirinya. Oh, saya memang salah datang terlambat. Oh, saya memang salah tidak disiplin. Oh, saya salah bermain pada saat pembelajaran. Atau saya salah membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi mereka bisa melihat ke dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki sikapnya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi sudah saya jelaskan juga Bapak Ibu. Nah, ini saya langsung ke solusi. Ini penting. Sebuah masalah atau sebuah pelanggaran itu kita carikan solusi. Solusi penyelesaiannya supaya
siswa itu tidak merasa terbebani, siswa itu tidak merasa terpojokkan, ya, jadi kita berikan dia sebuah solusi. Solusi apa sih yang paling tepat untuk siswa itu supaya tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran itu lagi. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini nyambung dengan yang nomor 2, Bapak Ibu. Ya, misalnya siswa itu berbuat salah, mungkin diasingkan oleh kelompoknya, tidak diajak atau bagaimana, sehingga kita kembalikan supaya dia bisa mengembalikan mentalnya kembali, sehingga tidak selalu merasa bersalah. Kalau dia selalu merasa bersalah, dia akan merasa terasingkan, duduk sendiri misalnya, temannya bermain, dia tidak ikut bermain. Nah itu Bapak Ibu, itu ciri-ciri dari restitusi. Nah mungkin itu yang bisa yang sampaikan sebagai pengimbasan apa yang kami dapatkan berdua di calon guru penggerak. Nah kami juga termotivasi, kami juga terimbas dari teman kami yang pertama sudah mengikuti calon guru penggerak. Itu Pak Lihato yang angkatan pertama mengimbaskan kepada kami, ini bagus, program ini bagus. Nah, mudah-mudahan juga sekolah kita akan segera berproses dalam sekolah penggerak. Jadi Bapak Kepala Sekolah masih dalam proses itu, mudah-mudahan kita bisa lulus sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Gurunya sudah ada yang guru penggerak, jadi kita semua bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, demikian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang apa budaya positif yang kami bawakan. Yang pertama dari Bu Putri tentang pentingnya protokol kesehatan memakai masker, dan yang kedua dari saya itu tentang kesepakatan kelas. Jadi kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Menarik sekali tadi disampaikan terkait kesepakatan kelas tersebut. Artinya dalam kegiatan di kelas memang sangat perlu sekali ada kesepakatan kelas. Namun ada beberapa hal sebenarnya. Apakah semua guru mapel di dalam kelas tersebut harus membuat kesepakatan kelas? Karena di masing kelas tersebut ada beberapa guru yang akan memberikan pelajaran. Apakah semua guru mapel tersebut harus memberikan atau menyampaikan kesepakatan kelas tersebut? Terima kasih. Kalau bisa, semua Bapak Ibu guru itu membuat sebuah kesepakatan kelas di kelas yang diajarkan. Ya, nah seandainya nanti ada yang sama kesepakatan kelas yang disepakati, itu bisa menjadi sebuah keyakinan. Itu bisa menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya pelajaran saya IPS ada disiplinnya, nanti ada matematika, ada juga disebutkan ada kedisiplinannya, dan pelajaran berikutnya disiplin. Berarti itu bisa dibuat dalam sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya siswa itu yakin tentang disiplin yang harus dijalankan di dalam kelas. Nah, atau kalau sudah setiap kelas ada disiplin-disiplinnya, mungkin juga bisa dibuat dalam kesepakatan sekolah kalau memungkinkan. Karena kemarin kebetulan saya sempat jalan-jalan ke SMA mengantar ibu melakukan absensi. Saya lihat di depan gapura itu tulisannya menarik. Selamat datang di SMA sekian. Kemudian apakah rambut Anda sudah rapi? Nah, yang kedua, apakah Anda sudah memakai masker? Apakah Anda sudah datang tepat waktu? Kalau sudah semuanya itu, misalnya kesepakatannya ada, selamat datang, Anda boleh masuk ke dalam sekolah itu misalnya. Itu bagus sekali saya lihat. Berarti anak-anak itu setiap masuk dia membaca sendiri dulu. Rambut saya sudah rapi kan? Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa lagi membawa terkait dengan budaya positif. Nah, sebelum saya nanti bertanya, saya di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, budaya positif ini lahir dari kita melakukan disiplin yang positif.
setelah kita melakukan suatu disiplin, akhirnya nantinya akan bisa menjadi budaya, namanya budaya positif. Dan kemudian di dalam budaya positif yang perlu kita ketahui bersama, Pak Ibu, bahwa hukuman itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya hukuman tidak dilakukan. Ada beberapa hal yang membedakan antara disiplin dengan hukuman. Jika misalnya ada sesuatu yang melanggar, sebaiknya lakukanlah tindakan disiplin, bukan tindakan hukum. Nah, dari tindakan-tindakan disiplin itu lahirlah nantinya budaya positif. Itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Sekali lagi, kegiatan ini sangat penting sekali dilakukan. Intinya sekali lagi Pak Ibu, ketika ada siswa yang melanggar, kita tentu bisa bertanya, buat kesepakatan, kemudian tanyakan harapan sebenarnya dia apa, kemudian setelah itu nanti siswanya menyampaikan ingin perbaikinya dengan cara apa. Nah, kita coba arahkan dia dan ikuti apa yang menjadi kesepakatan antara guru dan siswa, dan tentu ini harus konsisten. Dan yang untuk Pak Dewi, kalau misalnya bisa dan mungkin sudah dari kesepakatan kelas yang ada yang sudah dibuat, sebaiknya ditulis atau ditandatangani seperti yang dulu, sehingga menjadi sah. Dan ataupun dengan cara yang berbeda, kita dulu sudah melakukan, apakah sudah dengan tepuk tangan atau dengan cara yang berbeda, saya yakin itu sudah dilakukan. Dan sangat benar sekali kalau memang memungkinkan kita semua guru melakukan kesepakatan kelas di kelas masing-masing, sehingga mungkin saja ketika pelajaran A, guru A itu akan berbeda kesepakatannya. Terima kasih atas materi hari ini. Memang merefresh kembali dan banyak hal yang apa yang disampaikan Bapak itu memang benar. Sebenarnya apapun kesalahan siswa itu, sebenarnya kita jangan sampai memberikan sebuah hukuman. Hukuman itu bisa kita berikan berupa yang bersifat mendidik. Hukumannya biar tidak sampai menimbulkan rasa yang tidak nyaman atau merasa tidak enak dari siswa itu sendiri, sehingga jangan sampai hukuman yang kita berikan atau punishment yang kita berikan itu menyebabkan siswa itu takut sekolah misalnya, atau takut datang sekolah karena dihukum lihat oleh temannya itu misalnya. Nah, mengenai apa yang saya buat tentang kesepakatan kelas ini, sebenarnya segera saya mau print, cuma ada dari tambahan daripada saat apa, jadi belum saya print. Saran saya juga sama dengan Bapak Ibu, dengan Pak Yake pada Bapak Ibu. Seandainya melakukan sebuah kesepakatan kelas, itu harus kita lakukan terus menerus. Jangan hanya kita lakukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tapi pada saat kita masuk kelas, misalnya budaya positif tidak membuang sampah sembarangan, baru kita masuk kelas, kita cek dulu itu. Ya, kita cek dulu itu apakah kelasnya sudah bersih, apakah masih ada sampah dalam kolong. Nah, setiap kita mengawali pembelajaran, kita terapkan itu, sehingga siswa sendiri sudah mereka berpikir, kolong saya sudah bersih, ada sampah. Sehingga nantinya kalau Pak Dewi masuk misalnya, atau Bapak Ibu yang masuk, tidak lagi harus melihat kanan kiri, tidak lagi harus melihat kolong, yang dapat menyebabkan sedikit mengambil waktu pembelajaran. Karena kan setiap kelas itu, setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Ada siswa yang suka sekali belajar, ada yang rajin sekali membaca. Mungkin dia akan mengingatkan temannya, kamu jangan buang sampah sembarangan. Nanti guru datang, waktu kita terpotong hanya untuk membersihkan kelas, itu misalnya. Jadi benar, terima kasih atas penguatannya Pak Yake. Mungkin dari teman-teman yang lain ada? Baik, terima kasih waktunya. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGV ini terkait dengan budaya positif kesepakatan kelas ya. Jadi mungkin pertanyaan itu juga kepada Pak Dewi. Untuk ada beberapa hal pertanyaan yang saya tanya. Kalau kesepakatan itu dibuat oleh siswa dengan kesepakatan mereka pasti akan beragam munculnya. Apakah harus kita subkan item-itemnya itu atau bagaimana? Mungkin itu mohon tunjuknya Pak Dewi biar nanti bisa yang terapkan di kelas. Terima kasih Pak Dewi. Melakukan kesepakatan kelas. Kata kunci yang pertama, yang disiplin itu hampir sebagian besar dibuat di kelas-kelas
yang sudah saya lakukan pendekatan atau budaya positifnya ini. Hampir setiap kelas paling banyak itu adalah disiplin. Jadi dia tempatkan posisi disiplin ini di posisi pertama. Jadi harapannya seperti itu, ketika ada hal-hal positif yang didapatkan itu diimbaskan sehingga maju hebat bersama, maju bersama hebat semua. Budaya positif ini sangat penting dan paling cocok diterapkan oleh SMP Namabang karena SMP Namabang dalam kondisi yang baru mengawali. Jadi dia berharap dan dia minta di awal juga sudah dia minta, silakan teman-teman membuat kesepakatan kelas. Dan nanti Pak Juni di OSIS silakan buat kesepakatan secara umum. Namanya kesepakatan kelas lahirnya dari musyawarah. Sehingga ini menepis stigma yang selama ini aturan yang dibuat menakutkan atau aturan itu dari atas. Kalau sekarang itu aturan dibuat bersama oleh yang akan melaksanakan aturan itu, sehingga tidak ada alasan nanti merasa tidak nyaman melaksanakan. Jadi harap nanti ada terobosan-terobosan yang bisa disumbangkan untuk SMP Namabang. Kesepakatan apa sih yang tekankan itu? Tolong yang pertama kesepakatan tentang pemanfaatan media sosial harus ada itu. Jadi jangan sampai nanti anak-anak lihat di media sosial, apalagi terkait kita di sini. Kemudian tahu menggunakan media sosial. Yang kedua, yang mengusulkan nanti mudah-mudahan disepakati di kelasnya adalah terkait sampah. Kenapa? Karena kita tidak punya tempat pengolahan sampah atau kerjasama dengan pihak ketiga. Nah ini juga menjadi refleksi untuk kita. Ke depan kita harus bagaimana teman-teman? Karena kalau sampah ini tidak kita buat kesepakatan bersama, di pojok itu tidak boleh sebenarnya untuk sampah. Kalau itu terus diisi sampah nanti akan menggunung. Kalau sudah menggunung tampak depan itu. Kalau masuk langsung kelihatan. Karena itu tolong diajak anak-anaknya, termasuk kita sepakat untuk bisa menyepakati mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, barang sekali pakai. Contoh itu tadi masalah yang sudah dilakukan untuk Pak Uye, kalau bisa bawa botol yang tidak sekali pakai. Kemudian upayakan lebih banyak menggunakan bahan-bahan organik. Nanti Pak Juni lebih dipotong itu di OSIS sehingga menjadi budaya positif. Budaya positif yang lahir dari kesepakatan. Nyaman sudah. Yang berupaya begitu dengan teman-teman. Apapun kebijakan dia pasti dia sosialisasikan. Ketika teman-teman sudah merasa yang sosialisasikan, teman-teman tidak ada usulan lain, kita sepakati, kita sahkan. Nah karena di kelas kalau guru mata pelajaran boleh disahkan lewat tepuk tangan atau seremoni, tapi kalau kesepakatan kelas atau sekolah itu kalau bisa ada tanda tangan. Misalnya wali kelasnya buat kesepakatan di kelas itu, lengkapi di bawah seperti tanda tangan saksi. Kan banyak, kalau ada 30 ya sehingga ketika ada pelanggaran restitusi itu yang jalan. Misalnya dia tidak pakai masker, baca kesepakatannya, kamu kan menyepakati pakai masker, kembalikan lagi ke dia. Itu teorinya yang dikuatkan sekarang sehingga terjadilah merdeka belajar. Anak merdeka karena memang dia tidak dijajah oleh aturan dari gurunya, tapi aturan bersama. Baik, tadi terkait budaya positif, ayo kita berlomba-lomba membuat budaya positif. Supaya jadi budaya maka harus lahir dari sebuah kesepakatan, bukan dari perintah maupun instruksi.